1. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Okta selaku dosen pengampu mata kuliah analisis keuangan kelas A, dan kepada teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan return modal, investasi, dan analisis profitabilitas. Bagaimana penjelasannya? Kita simak videonya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Andini Kurnia Putri dengan NIM 20810301003. Kemudian Tri Rahayu dengan NIM 200810301011. Kemudian Herliana Putri Anata dengan NIM 200810301033. Kemudian Latifah Cahyani Priyono dengan NIM 200810301040. Dan Mega Kirana Pudiastika dengan NIM 200810301121. Untuk menganalisis laporan keuangan, tentu saja membutuhkan penilaian risiko dan imbal hasil. Kemudian, untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana kondisi suatu perusahaan, diperlukan analisis yang memadai dan efektif. Keadaan suatu perusahaan tercermin dari bagaimana laporan keuangan disajikan. Perkembangan dunia usaha semakin cepat dan pesat. Tiap perusahaan harus mampu bersaing dengan kompetitor sejenis. Perusahaan juga dituntut untuk memiliki produktivitas yang tinggi agar dapat memenuhi keinginan berbagai pihak. Oke, selanjutnya masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pentingnya imbal hasil atas modal investasi. Analisis laporan keuangan melibatkan penilaian risiko dan imbal hasil. Imbal hasil atas modal investasi atau return on invested capital mengacu pada laba perusahaan. Imbal hasil atas modal investasi merupakan ukuran keberhasilan perusahaan dalam menggunakan pendanaan untuk menghasilkan laba. Kinerja perusahaan dapat dianalisis dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu pendapatan, kemudian laba neto, dan pertumbuhan aset. Nah, ini merupakan ukuran kinerja yang umumnya digunakan secara tersendiri sebagai suatu ukuran kinerja perusahaan yang komprehensif. Alasannya tidak lain karena berasal dari adanya interdependensi ukuran maupun interdependensi aktivitas bisnis. Sebagai contoh, kenaikan pendapatan hanya diharapkan jika menyebabkan kenaikan laba. Kenaikan aset hanya diharapkan jika menghasilkan penambahan volume penjualan. Dalam penilaian laba neto, maka modal yang diinvestasikan harus dikaitkan dalam penilaiannya. Analisis kinerja perusahaan menuntut analisis yang mana penilaiannya salah satu ukuran relatif saling terkait terhadap ukuran yang lainnya. Hubungan antara laba dengan modal investasi disebut dengan imbal hasil atas modal investasi atau return on invested capital ROI. Atau imbal hasil atas investasi atau return on investment ROI. Hal ini mungkin merupakan ukuran kinerja perusahaan yang diakui secara luas. Imbal hasil atas investasi bisa dijadikan penilaian yang membandingkan kesuksesan perusahaan atas modal yang sudah diinvestasikan. Ukuran ini juga memungkinkan untuk menilai imbal hasil atas modal investasi dengan imbal hasil investasi alternatif. Contohnya, obligasi pemerintah memiliki imbal hasil minimum karena risikonya yang rendah. Nah, investasi yang lebih tinggi, risikonya itu diharapkan menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi juga tentunya. Analisis imbal hasil atas modal investasi membandingkan laba perusahaan atau ukuran kinerja lainnya terhadap tingkat dan sumber pendanaan perusahaan. Analisis imbal hasil atas modal investasi menentukan kemampuan perusahaan untuk meraih keberhasilan, memperoleh pendanaan, membayar kreditor, dan memberikan imbalan kepada pemilik.
Kemudian dalam pentingnya imbal hasil ini, yang pertama mengukur efektivitas manajerial. Jika imbal hasil atas modal investasi dihitung dalam jangka 1 tahun atau lebih, itu bisa menjadi ukuran yang relevan dari keefektivitasan manajerial suatu perusahaan. Dan hal-hal seperti keahlian, ketersediaan sumber daya, kepandaian, dan motivasi dari manajemen mempengaruhi tingkat imbal hasil atas modal investasi. Di mana yang pertama yaitu manajemen bertanggung jawab atas aktivitas bisnis perusahaan, kemudian yang kedua manajemen membuat keputusan pendanaan, investasi, dan operasi, kemudian manajemen menentukan tindakan, rencana strategi, dan melaksanakan rencana. Kemudian mengukur tingkat profitabilitas. Untuk mengetahui kekuatan keuangan jangka panjang suatu perusahaan, maka bisa digunakan indikator imbal hasil atas modal investasi. Untuk menilai profitabilitas, imbal hasil atas modal investasi menggunakan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Dibandingkan dengan ukuran keuangan jangka panjang lainnya, yang mengandalkan pada item laporan posisi keuangan, misalnya rasio utang terhadap ekuitas, ukuran profitabilitas ini lebih unggul. Ukuran profitabilitas ini juga menyampaikan imbal hasil atas modal investasi secara efektif dari berbagai perspektif. Kemudian yaitu perencanaan dan pengendalian. Imbal hasil atas modal investasi berperan penting dalam perencanaan, penganggaran, mengkoordinasi, mengevaluasi, dan mengendalikan aktivitas bisnis. Imbal hasil atas modal investasi terdiri atas imbal hasil yang diperoleh dari segmen atau divisi pada suatu perusahaan. Segmen terdiri dari imbal hasil yang diperoleh setiap lini produk, proyek, atau komponen yang lainnya. Perusahaan yang dikelola dengan baik memiliki pengendalian terhadap apa yang diperoleh dari pusat labanya dan memberikan imbalan kepada manajer atas hasil tersebut. Nanti hasil dari penilaian evaluasi alternatif investasi tersebut adalah keputusan strategis dan rencana tindakan bagi perusahaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen imbal hasil atas modal investasi. Ya, imbal hasil atas modal investasi atau return invested capital ini dapat dihitung menggunakan rumus laba dibagi dengan modal investasi. Namun dalam perhitungan ini tidak ada kecocokan yang lengkap atas pembilang maupun penyebutnya. Nah, perbedaan ini dapat berasal dari berbagai macam perspektif pengguna laporan keuangan. Sebelum kita membahas mengenai komponen imbal hasil atas modal investasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi modal investasi tersebut. Nah, modal investasi adalah modal yang memberikan jasa untuk proses produksi dalam jangka waktu yang lama yang terdiri atas alat-alat produksi yang tahan dalam jangka waktu yang lama. Misalnya saja tanah, gedung, mesin, dan sebagainya. Namun di sini tidak ada ukuran universal atas modal investasi yang digunakan untuk menghitung tingkat imbal hasil atau rate of return. Pengukuran ini berbeda dari modal investasi yang digunakan. Perbedaan ini mencerminkan perspektif pengguna yang berbeda. Kemudian ada aset operasi neto. Nah, aktivitas operasi ini merupakan aktivitas inti perusahaan. Aktivitas tersebut meliputi seluruh aktivitas yang dibutuhkan untuk membawa produk atau jasa perusahaan ke pasar. Serta aktivitas operasi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Aktivitas operasi sangat penting dan perusahaan ini harus melakukannya dengan baik dalam jangka waktu yang panjang.
banyak analis yang memisahkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi menjadi komponen operasi dan komponen non-operasi, serta menghitung imbal hasil aset operasi neto atau RNOA ini sebagai ukuran ringkasan kinerja. Pembagian laporan keuangan ke dalam komponen operasi dan komponen non-operasi ini mengikuti pandangan yang menyatakan bahwa aktivitas operasi yang paling bertahan lama dan relevan untuk penentuan harga saham. Dalam laporan laba rugi, aktivitas operasi meliputi penjualan, beban pokok penjualan, beban penjualan umum dan administrasi. Sementara dalam laporan posisi keuangan, aktivitas operasi ini direpresentasikan dengan aset dan liabilitas yang berkaitan dengan akun-akun laporan laba rugi seperti piutang usaha, persediaan, aset tetap, utang usaha, dan biaya yang masih harus dibayar. Nah, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis perusahaan termasuk dimensi operasi maupun non-operasi ini dengan imbal hasil atas aset operasi neto atau RNOA sebagai ukuran ringkasan kinerja. Nah, RNOA sendiri dapat dicari dengan cara laba operasi setelah pajak atau NOPAT dibagi dengan rata-rata aset operasi neto atau NOA, yang mana imbal hasil atas modal investasi atau return on invested capital ini dapat dihitung dengan cara membagi NOPAT dengan book value of invested capital. Nah, NOPAT sendiri dapat dihitung dengan menyesuaikan laba operasi terhadap pajak. Nah, rumus NOPAT yakni laba operasi dikalikan dengan 1 dikurangi tarif pajak efektif. Nah, untuk rumus tarif pajak efektif sendiri yakni beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Dan untuk rumus book value of invested capital yakni liabilitas ditambah ekuitas kemudian dikurangi dengan liabilitas atau hutang jangka pendek. Kemudian ada modal ekuitas saham biasa. Imbal hasil atas ekuitas saham biasa atau ROCE ini dapat dihitung dengan cara laba neto dikurangi dengan dividen saham preferen kemudian dibagi dengan rata-rata ekuitas saham biasa. Sedangkan ekuitas saham biasa ini dapat dihitung dengan cara total ekuitas pemegang saham dikurangi dengan saham preferen. Nah, saham preferen di sini tidak dimasukkan dalam perhitungan karena dari sudut pandang pemegang saham biasa, saham preferen memiliki klaim tetap atas aset neto dan arus kas perusahaan, sama seperti hutang. Kemudian menghitung modal investasi untuk suatu periode. Modal investasi untuk suatu periode biasanya ini dihitung dengan menggunakan rata-rata modal yang tersedia selama periode tersebut. Rata-rata digunakan untuk mencerminkan perubahan modal yang diinvestasikan selama periode tersebut. Langkah dalam menghitung modal investasi untuk suatu periode ini harus menyesuaikan terhadap modal investasi dan laba. Analisis imbal hasil atas modal investasi ini harusnya menggunakan angka laporan keuangan yang telah disesuaikan secara tepat. Nah, di sini ada perhitungan imbal hasil atas aset operasi neto. Imbal hasil atas aset operasi neto sendiri dapat dihitung dengan cara laba operasi neto setelah pajak atau NOPAT ini dibagi dengan rata-rata aset operasi neto atau NOA. Penyebut dalam persamaan di atas ini adalah aset neto. Kemudian aset operasi neto ini
dikurangi dengan liabilitas operasi. Aset operasi dan liabilitas operasi adalah pos yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis perusahaan yang mencakup antara lain kas, piutang usaha, persediaan, biaya dibayar di muka, aset pajak tangguhan, aset tetap, dan investasi jangka panjang yang terkait dengan akuisisi strategis seperti investasi yang menggunakan metode ekuitas, goodwill, dan aset tak berwujud yang diakuisisi. Kemudian untuk lawan dari aset operasi ini adalah liabilitas operasi jangka pendek seperti utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, dan liabilitas operasi jangka panjang seperti pensiun dan liabilitas pasca kerja lainnya, serta liabilitas pajak tangguhan. Dan untuk aset non-operasinya sendiri ini mencakup investasi pada efek yang diperdagangkan, investasi ekuitas non-strategis, dan investasi pada operasi yang dihentikan sebelum dijual. Sedangkan untuk liabilitas non-operasi ini mencakup obligasi dan liabilitas berbunga jangka panjang lainnya, serta bagian tidak lancar dari sewa modal. Untuk kewajiban keuangan neto sama dengan liabilitas non-operasi dikurangi dengan aset non-operasi. Nah, perbedaan antara aktivitas operasi dan non-operasi tadi ini dapat diringkas dalam penyajian laporan posisi keuangan yang tertera di layar. Jadi, aset operasi yang dikurangi dengan liabilitas operasi ini sama dengan NOA atau aset operasi neto. Dan liabilitas keuangan yang dikurangi dengan aset keuangan ini menghasilkan NFO atau kewajiban keuangan neto. Nah, kewajiban keuangan neto yang ditambah dengan ekuitas pemegang saham ini akan menghasilkan pendanaan neto. Kemudian untuk pembilang dari persamaan RNOA sendiri ini adalah laba operasi neto setelah pajak atau NOPAT adalah laba setelah pajak yang diperoleh dari aset operasi neto. Nah, perbedaan antara aktivitas operasi dan aktivitas non-operasi ini dapat diringkas dalam penyajian laporan laba rugi yang tertera di layar. Nah, laba operasi ini meliputi penjualan yang dikurangi dengan beban pokok penjualan, kemudian beban operasi seperti beban penjualan umum dan administrasi, dan pajak penghasilan. Beban pajak operasi ini memiliki dua komponen, yakni provisi pajak dikurangi dengan perlindungan pajak. Perlindungan pajak atas bunga ini mengacu pada pengurangan laba kena pajak yang timbul dari pengurangan beban bunga. Perlindungan atas bunga mengurangi tarif pajak efektif yang ditetapkan untuk laba operasi sebelum pajak maupun pendapatan maupun beban operasi. Item-item yang tidak termasuk dalam NOPAT meliputi pendapatan dan beban bunga, pendapatan dividen, keuntungan atau kerugian investasi non-operasi, dan laba rugi operasi yang dihentikan. Nah, secara khusus NOPAT ini dapat dihitung dengan rumus penjualan dikurangi dengan beban operasi, kemudian dikalikan dengan 1 dikurangi beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Kemudian ada imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa. Imbal hasil atas ekuitas saham biasa atau Return on Common Equity atau ROCE ini umumnya tidak termasuk ke dalam modal investasi kecuali ekuitas pemegang saham biasa. ROCE ini terdiri dari dua komponen, yakni imbal hasil operasi atau RNOA dan imbal hasil non-operasi yang memberikan pengaruh positif dan negatif dari leverage keuangan. Nah, di sini ada contoh perhitungan
ROCE dari ROCE Excel Corporation. Nah, ROCE ini dapat dihitung dengan cara laba neto dikurangi dengan dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Nah, ini telah diketahui bahwasannya laba netonya sebesar 104,148 dikurangi saham preferen dikurangi dividen saham preferen sebesar 0, kemudian dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa, yang mana total ekuitas pemegang saham biasa pada tahun ke-8 ini sebesar 668,305 ditambah dengan total ekuitas pemegang saham biasa pada tahun 9 ini sebesar 772,454 kemudian dibagi 2 sehingga ROCE Excel Corporation ini menghasilkan nilai sebesar 14,46%. Demikian yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya yaitu menganalisis imbal hasil atas aset operasi neto. Pengembalian investasi modal berguna dalam evaluasi manajemen, analisis profitabilitas, serta perencanaan dan pengendalian. Imbal hasil atas aset operasi neto atau return on net operasi aset atau dapat disingkat menjadi RNOA dapat dihitung yaitu dengan membagi laba operasi bersih setelah pajak atau NOPAT dengan rata-rata aset operasi bersih atau NOA. Kita dapat memisahkan imbal hasil ini menjadi komponen yang relatif terhadap penjualan. Pemisahan imbal hasil ini dapat dilakukan yaitu dengan cara mengalihkan margin laba operasi bersih dengan perputaran aset operasi bersih. Margin laba operasi neto atau margin NOPAT merupakan hubungan NOPAT terhadap penjualan yang mengukur profitabilitas operasi perusahaan secara relatif terhadap penjualan. Sedangkan perputaran aset operasi neto atau perputaran NOA merupakan hubungan penjualan terhadap NOA yang mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari aset operasi neto. Seperti dalam tabel dapat dilihat bahwa dalam analisis profitabilitas pada tingkat pertama memfokuskan interaksi antara margin NOPAT dengan perputaran NOA. Sedangkan pada tingkat kedua menyoroti faktor-faktor penting lainnya yang menentukan margin NOPAT dan perputaran NOA. Berikutnya, pengaruh leverage operasi. Aset operasi neto atau NOA dikurangi dengan kenaikan liabilitas operasi sehingga meningkatkan perputaran aset operasi neto. Nah, apabila kenaikan liabilitas operasi tidak mempengaruhi NOPAT, maka NOA juga akan naik. Nah, pengaruh liabilitas operasi ini dapat dihitung dengan RNOA sama dengan NOPAT dibagi penjualan, dikali penjualan dibagi rata-rata OA atau aset operasi bruto dikali 1 ditambah dengan OLIF. Nah, OLIF ini merupakan rata-rata liabilitas operasi atau average operating liabilities. Kenaikan OLIF ini meningkatkan RNOA, di mana OLIF ini memiliki nilai yang positif. Nah, pada umumnya, liabilitas operasi ini tidak memerlukan biaya jika digunakan secara bijak. Contohnya, kenaikan utang usaha. Dengan cara penundaan pembayaran memungkinkan perusahaan menggunakan modal pemasok dengan biaya rendah atau bahkan tanpa biaya selama pembayaran tersebut tidak ditunda terlalu lama. Akibatnya, menyebabkan penurunan NOA dan tidak ada kenaikan NOPAT dan kenaikan RNOA. Next, hubungan margin laba dan perputaran aset. Hubungan margin laba dan perputaran aset ini dapat dilihat pada tabel nomor 2, di mana pada company X memiliki RNOA sebesar 10% dengan margin NOPAT relatif tinggi dan perputaran NOA yang rendah.
Dibandingkan dengan company Z yang sama-sama memiliki R0A 10%, tetapi memiliki margin NOPAT sebesar 1%, relatif lebih rendah, tetapi memiliki perputaran NOA relatif tinggi. Nah, sedangkan pada company Y sama memiliki R0A sebesar 10% dengan margin NOPAT setengah dari company X dan memiliki perputaran NOA 2 kali dari company X. Ini menunjukkan berbagai kombinasi margin laba dan perputaran aset yang menghasilkan R0A sebesar 10%. R0A merupakan fungsi dari margin laba dan perputaran, di mana margin laba merupakan fungsi dari penjualan dan beban operasi, dan sedangkan perputaran aset merupakan fungsi dari penjualan. Nah, akibatnya menaikkan margin laba dengan menaikkan harga jual dapat mempengaruhi unit terjual, dan menurunkan beban operasi berkaitan dengan pemasaran dapat mempengaruhi permintaan produk. Next, disagregasi margin laba. Disagregasi margin laba atau OPM dapat didefinisikan sebagai laba operasi bersih sebelum pajak dibagi dengan penjualan. Margin laba operasi merupakan fungsi dari harga jual per unit produk atau jasa dibandingkan dengan biaya per unit yang dikeluarkan untuk membawa produk atau jasa tersebut ke pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan setelah penjualan. Nah, untuk tujuan analisis, margin laba sebelum pajak dapat dipisah menjadi beberapa komponen. Yang pertama yaitu PM sebelum pajak, sama dengan PM penjualan sebelum pajak ditambah dengan PM sebelum pajak lainnya. Kedua, PM penjualan sebelum pajak sama dengan margin kotor dibagi dengan penjualan dikurangi dengan beban penjualan dibagi dengan penjualan dikurangi dengan beban administrasi dibagi penjualan dikurangi dengan R&D dibagi dengan penjualan. Yang ketiga yaitu PM sebelum pajak lainnya sama dengan laba ekuitas dibagi penjualan ditambah atau dikurangi dengan special item dibagi dengan penjualan. Nah, dalam analisis profitabilitas terdapat area penting. Yang pertama yaitu laba bruto. Laba bruto diukur dengan pendapatan dikurangi biaya penjualan serta dilaporkan dalam bentuk presentase yang dihitung sebagai laba bruto dibagi penjualan. Nah, laba bruto ini dapat berbeda seiring dengan adanya persaingan dan perbedaan faktor produksi. Perubahan laba bruto ini seringkali didapat dari salah satu atau kombinasi dari beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu kenaikan atau penurunan volume penjualan. Kedua, kenaikan atau penurunan harga jual unit. Ketiga, kenaikan atau penurunan biaya per unit. Nah, ketika menginterpretasikan biaya penjualan dan laba bruto, terutama untuk analisis komparatif, maka perlu memperhatikan potensi distorsi yang disebabkan metode akuntansi. Yang kedua, yaitu beban penjualan. Ketika beban penjualan sebagai persentase dari penjualan menunjukkan adanya peningkatan, maka harus diperhatikan kenaikan beban penjualan yang menghasilkan kenaikan terkait pendapatan. Ketika beban penjualan melebihi tingkat tertentu, ada kenaikan marginal yang lebih rendah pada pendapatan. Yang ketiga, yaitu beban umum dan administrasi. Sebagian besar beban umum dan administrasi ini bersifat tetap, tetapi ada kecenderungan beban ini akan naik, terutama pada masa yang menguntungkan. Nah, ketika menganalisis beban ini, maka harus mengarahkan perhatian kita pada tren dari beban tersebut maupun persentase pendapatan yang dikonsumsi. Next, disagregasi perputaran aset. Ukuran perputaran aset untuk menentukan pengembalian atas aset dapat dihitung dengan membagi penjualan dan rata-rata aset operasi bersih. Perputaran aset mengukur intensitas dengan memanfaatkan aset perusahaan. Ukuran yang paling relevan dari utilitas aset adalah penjualan, karena penjualan sangat penting bagi laba.
Tingkat perputaran mencerminkan produktivitas aset relatif, yaitu tingkat volume penjualan yang berasal dari uang yang diinvestasikan pada aset tertentu. Disegregasi perputaran aset dipisahkan yang pertama menjadi perputaran piutang usaha. Dapat dihitung dengan membagi sales dengan average account receivable. Piutang merupakan aset yang harus didanai oleh biaya modal. Selain itu, piutang memiliki resiko penagihan dan membutuhkan overhead tambahan dalam bentuk bagian kredit dan penagihan. Dari sudut pandang ini, mengurangi tingkat piutang akan mengurangi biaya tersebut. Yang kedua yaitu perputaran persediaan. Dapat dihitung dengan membagi beban pokok penjualan dengan rata-rata persediaan. Rasio ini menggunakan beban pokok penjualan sebagai ukuran volume penjualan dari sisi penyebutnya. Persediaan dilaporkan berdasarkan harga perolehan, bukan berdasarkan harga pasar. Dan penurunan rasio perputaran persediaan ini seringkali mengindikasikan bahwa produk perusahaan tidak kompetitif. Kemungkinan dikarenakan ketinggalan zaman atau usangnya teknologi. Yang ketiga, perputaran aset operasi jangka panjang. Dapat dihitung dengan membagi penjualan dengan rata-rata aset operasi jangka panjang. Aset operasi jangka panjang harus dibiayai dengan biaya modal, serta harus diasumsikan dan dipelihara. Karena modal investasi merupakan sumber data yang terbatas. Setiap dana yang diinvestasikan dalam aset operasi jangka panjang, berarti berkurangnya dana yang dapat diinvestasikan dalam aset produktif lainnya yang lebih cepat perputarannya. Yang keempat, yaitu perputaran utang usaha. Utang usaha biasanya merepresentasikan pembiayaan tanpa bunga dan merupakan pembiayaan yang tidak mahal dibandingkan pinjaman membiayai persediaan yang dibeli atau diproduksi. Tingkat perputaran utang usaha dapat dihitung dengan membagi beban pokok penjualan dengan rata-rata utang usaha. Yang kelima, yaitu perputaran modal kerja operasi neto. Modal kerja operasi neto sama dengan aset lancar operasi dikurangi liabilitas lancar atau jangka pendek operasi. Tingkat perputaran modal kerja operasi neto ini dihitung sebagai berikut, yaitu dengan membagi penjualan neto dengan rata-rata modal kerja operasi neto. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sub yang keempat, yakni menganalisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Nah, menganalisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa atau biasa disebut dengan return on common equity atau disingkat dengan ROCE. Ini merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi pemegang saham biasa. Nah, perlu sudah kita ketahui bahwasanya saham itu kan ada dua, yakni yang pertama ada saham biasa dan saham preferred. Bagi investor atau pemegang saham biasa ini, mereka cenderung tidak memiliki imbal hasil yang tetap gitu. Jadi mereka tidak memiliki imbal hasil yang tetap, sedangkan pemegang saham preferred ini memiliki imbal hasil tetap berupa pembagian dividen. Nah, oleh karena itu dalam hal ini ROCE ini perlu atau sangat penting bagi pemegang saham biasa karena mereka cenderungnya tidak memiliki imbal hasil yang tidak tetap gitu. Nah, hubungan antara imbal hasil ekuitas pemegang saham dan imbal hasil atas aset operasi neto itu juga sangat penting karena dalam hal ini mendukung untuk melakukan analisis keuangan melalui leverage keuangan. Nah, perlu ditegaskan kembali bahwasanya ROCE ini memiliki sebuah peran penting gitu atau sebagai peran kunci dalam valuasi atau penilaian ekuitas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, perlu diulang kembali, di sini ada rumus valuasi saham dengan rumusnya yaitu ada V
PT sama dengan BV ditambahkan dengan NI T plus 1 dikurangkan dengan K dikalikan dengan BVT, kemudian dibagikan dengan 1 plus K ditambahkan dengan NI T plus 2 dikurangkan dengan K kali BV T plus 1 dalam kurung tutup kurung, kemudian dibagikan dengan 1 plus K dikuadratkan. Nah, kemudian di sini ada ROCE untuk masa depan. Nah, bedanya di sini rumusnya menjadi valuasi atau VT sama dengan book value atau BVT ditambahkan dengan ROCE T plus 1 dikurangkan dengan K dikalikan dengan book value T dibagikan dengan 1 plus K, kemudian apabila ada lagi itu ditambahkan dengan ROCE T plus 2 dikurangkan dengan K, kemudian dikalikan dengan BV T plus 1, kemudian dikalikan dengan dibagi dengan 1 plus K dikuadratkan. Nah, untuk keterangannya bahwasanya untuk P ini dari kata value itu dapat diartikan sebagai nilai usaha, kemudian nilai perusahaan, kemudian BV ini dari book value gitu ya, singkatan dari book value. Jadi book value ini adalah nilai buku ekuitas pemegang saham, kemudian NI itu adalah laba neto dan K adalah biaya modal ekuitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang memisahkan imbal hasil atas ekuitas saham. Nah, dalam praktiknya kita perlu ketahui bahwasanya di return on common equity ini dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata selama periode dalam proses analisis. Nah, dalam hal ini kita akan memisahkan return on common equity ini menjadi beberapa komponen. Nah, mengapa demikian? Karena dalam hal ini pemisahan itu sangat berguna dalam tujuan analisisnya. Nah, dalam hal ini kita juga perlu mengetahui bahwasanya secara sederhana imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa itu dapat dihitung dari perolehan rumus laba neto dikurangkan dengan dividen saham preferen dibagikan dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Nah, kembali lagi ke topiknya terkait pemisahan imbal hasil atas ekuitas saham. Nah, jadi return on common equity ini dapat dibagi menjadi dua komponen. Untuk komponen yang pertama di sini ada return neto operating asset atau imbal hasil atas aset operating neto. Kemudian komponen yang kedua ada LTV dikalikan dengan spread. Itu merupakan sebuah pengaruh leverage keuangan. Nah, untuk spread-nya sendiri itu diperoleh dari RNOA dikurangkan dengan NFR. Nah, untuk NFR ini merupakan rata-rata imbal hasil neto atas liabilitas keuangan dan aset keuangan sebagai non-operasinya gitu. Nah, selanjutnya tadi membahas tentang leverage atau LFV ini sebenarnya apa sih pengaruhnya terhadap ROE. Jadi dalam hal ini leverage atau LFV ini akan menaikkan sebuah return on equity selama spread-nya itu bernilai positif. Jadi dalam hal ini ketika LFV itu terus mengalami kecepatannya itu terus mengalami kenaikan, maka ROE-nya itu juga mengalami peningkatan gitu. Namun berbeda apabila LFV-nya ini selama spread-nya itu bernilai negatif atau mengalami penurunan gitu ya, jadi tidak meningkatkan ROE-nya. Nah, secara sederhananya bahwasanya jika sebuah perusahaan ini menghasilkan sebuah imbal hasil atas aset operasi neto itu lebih tinggi daripada biaya utang yang membiayai aset-aset tersebut, nah, kelebihan imbal hasilnya ini akan diakui atau diakumulasikan untuk manfaat bagi pemegang sahamnya gitu. Nah, untuk pemegang sahamnya ini akan lebih condong memilih perusahaan yang menggunakan utangnya ini memiliki biaya lebih rendah gitu.
dalam melakukan ekspansi dibandingkan melakukan pembiayaan ekspansi ini dengan modal ekuitas yang berbiaya lebih tinggi gitu. Nah, selanjutnya dalam hal ini ROCE atau Return on Common Equity ini dapat diperoleh dari margin laba yang disesuaikan dikalikan dengan perputaran aset dan dikalikan dengan leverage. Nah, kembali lagi bahwasanya ROCE ini kan tadi bisa menjadi dua komponen, yakni ada komponen operasi yakni yang menjadi komponen operasi adalah return net operating asset, dan untuk komponen non operasinya itu adalah LEV dikalikan dengan split. Nah, sebenarnya tadi membahas tentang dua komponen, yakni komponen operasi dan operasi. Sebenarnya apa sih alasan perbedaan membedakan antara kedua komponen ini? Jadi yang pertama adalah kebanyakan perusahaan ini menyediakan barang dan jasa kepada pelanggannya sebagai bisnis utama mereka. Nah, yang kedua adalah aktivitas operasi ini memiliki dampak yang paling menentukan dan berlangsung lama terhadap firm value atau nilai perusahaan itu. Nah, yang ketiga adalah walaupun perusahaan itu dapat merealisasikan kenaikan ROE atau Return of Equity melalui penggunaan leverage keuangan secara bijaksana, pembayaran utang yang berupa bunga maupun utang pokoknya itu merupakan sebuah kewajiban kontraktual yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan baik dalam kondisi apapun, yakni meskipun perusahaan itu mengalami dalam kondisi baik ataupun mengalami kondisi buruk atau mengalami kondisi keuangan yang buruk gitu ya, harus melakukan kewajiban untuk pembayaran utang. Selanjutnya di sini ada beberapa data dan diketahui untuk ROCE-nya sebesar 14,46%. Nah, dari data yang ada, mungkin di sini saya tidak menjelaskan secara rinci ya data ini, tapi dari data yang ada dapat kita peroleh bahwasanya imbal hasil atas aktivitas non operasi ini merupakan sebuah fungsi dari tingkat leverage keuangan dan spread. Nah, untuk leverage keuangan ini dapat menentukan proporsi relatif dari utang dan modal dalam struktur modal dan jumlah likuiditas yang dikelola oleh sebuah perusahaan itu sendiri. Nah, untuk spread itu merupakan fungsi dari tingkat bunga atas utang dan imbal hasil investasi. Nah, jika dilakukan pengujian secara terpisah atau diuraikan secara lebih mendalam, dapat menghasilkan rumus yang baru, yakni ada NFP dibagikan dengan NFO sama dengan tingkat bunga neto itu dikalikan dengan FR per NFO dan dikurangkan dengan hasil atas aset keuangan dikalikan dengan FA per NFO. Nah, selanjutnya di sini ada menghitung imbal hasil atas modal investasi. Nah, yang pertama ada imbal hasil atas aset operasi neto atau RNOA. Nah, di sini ada beberapa data terkait ambil net operating asset atau disingkat dengan NOA. Kemudian di sini untuk net operating assetnya di tahun 11 yakni ada 2.872,4 dolar, dan untuk tahun ke-10-nya sebanyak 2.709,7 dolar. Nah, kemudian company sold net financial obligation atau NFO-nya di tahun 11 sebesar 1.079, kemudian di tahun 10-nya 1.017,9. Nah, dari data yang ada dapat diperoleh bahwasanya untuk NOA di tahun 11 yang ini 2.872,4, dan untuk NFO atau net financial obligation-nya sebesar 1.079.
Kemudian kita ketahui SE atau stakeholders equity itu sebanyak 1.793,4. Selanjutnya di sini ada pemisahan imbal hasil atas aset operasi neto. Nah, untuk imbal hasil aset operasi bersih neto ini dapat diperoleh dari rumus yakni margin laba operasi dikalikan dengan perputaran aset operasi neto. Nah, untuk margin laba operasinya sendiri dapat diperoleh dari perhitungan NOPAT dibagikan dengan penjualan. Nah, untuk perputaran aset operasi netonya itu dapat diperoleh dari penjualan dibagikan dengan rata-rata aset operasi neto. Nah, dari kasus yang telah dibahas sebelumnya dan data-data yang telah disajikan sebelumnya dapat kita peroleh imbal hasil atas operasi bersih neto sebesar 16,5%. Nah, untuk selanjutnya ada imbal hasil atas ekuitas saham biasa atau tadi ROCE atau Return on Common Equity dengan rumus yang berbeda, yakni dengan cara net income-nya itu dikurangkan dengan preferred dividend dan dibagikan dengan average common equity-nya. Nah, dalam kasus ini diketahui untuk return on common equity-nya sebesar 25%. Nah, mohon maaf, 23% maksud saya. Nah, selanjutnya di sini ada pemisahan imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Nah, tadi kan sudah dipisahkan ya, ada dua komponen, yakni ada komponen untuk komponen operasi dan non-operasi. Nah, untuk operasi ini kita peroleh dari profit margin atau dari margin laba bersihnya, yakni ada kalau di persoalan ini ya, untuk karena keseluruhannya sebesar 16,5% untuk dari operasinya ini diperoleh sebesar imbal hasilnya sebesar 7,4%. Nah, selanjutnya NOR turnover-nya itu yakni dari ini ya, kegiatan non operasinya itu 2,22. Nah, dari data yang ada dapat kita peroleh analisis pengumpulan imbal hasil atas model investasi antar waktu itu sering mengungkapkan kinerja perusahaan. Nah, jika ROCE atau Return on Common Equity-nya itu mengalami penurunan, penting bagi kita sebagai investor ataupun sebagai pihak eksternal gitu ya, yang melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut itu harus melakukan mengindikasikan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam perusahaan itu yang dapat atau memungkinkan yang bertanggung jawab atas penurunan yang terjadi gitu untuk menilai kinerja perusahaan baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang atau masa depannya perusahaan tersebut gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada mengenai pertumbuhan ekuitas saham biasa. Di sini ada dua tingkatan, yakni untuk pengukuran tingkatan pertumbuhan ekuitas saja, dan yang kedua ada tingkat pertumbuhan ekuitas yang berkelanjutan. Untuk tingkat pertumbuhan ekuitas itu dapat diperoleh dengan rumus laba neto dikurangkan dengan dividen saham preference dikurangkan dengan dividen saham biasa, kemudian dibagikan dengan rata-rata ekuitas biasa. Dari data yang ada atau data-data yang telah ditampilkan sebelumnya, pertumbuhan ekuitas pada tahun 11 perusahaan Council Shop-nya itu sebesar 14,9%. Nah, untuk tingkat pertumbuhan ekuitas berkelanjutan itu dapat kita peroleh dari rumus ROCE dikalikan dengan 1 min tingkat pembayaran. Nah, dari kasus ini dapat kita peroleh pertumbuhan ekuitas berkelanjutan pada tahun 11-nya sebesar 14,95%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya saya persilahkan.
Selanjutnya masuk pada pembahasan terkait tantangan perusahaan yang terdiversifikasi. Definisi dari diversifikasi usaha itu sendiri ialah usaha penganekaragaman bidang usaha maupun lokasi perusahaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan demi memaksimalkan keuntungan. Atau dalam artian, sebuah perusahaan ini memiliki beberapa unit bisnis atau anak perusahaan. Dan tujuan dari diversifikasi usaha ini untuk meningkatkan nilai tambah pemilik perusahaan. Analisis laporan keuangan perusahaan yang terdiversifikasi ini memisahkan dan menginterpretasikan dampak setiap segmen bisnis perusahaan secara keseluruhan. Sehingga dalam prakteknya muncul tantangan, di mana segmen atau divisi yang berbeda ini memiliki tingkat profitabilitas, risiko, serta kesempatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, komposisi aset dan persyaratan pendanaan segmen seringkali bervariasi dan mensyaratkan analisis terpisah. Kreditor tertarik untuk mengetahui segmen mana yang memberikan kas dan segmen mana yang menggunakannya. Informasi yang dilaporkan dalam hasil operasi dan posisi keuangan oleh segmen sangat bervariasi. Nah, pengungkapan yang sangat lengkap ini sangat penting untuk digunakan. Namun, dalam praktiknya, pengungkapan ini masih jarang ditemukan karena kesulitan untuk memisahkan setiap segmen serta keengganan manajemen untuk melaporkan. Dalam praktiknya, segmen dianggap signifikan jika penjualan, laba rugi, operasi, atau aset yang dapat diidentifikasi adalah 10% atau lebih dari jumlah gabungan dari seluruh segmen operasi perusahaan. Untuk itu, segmen dapat dikatakan sebagai bagian yang substansial dari perusahaan. Penjualan gabungan dari seluruh segmen dilaporkan harus setidaknya sebesar 75% dari gabungan penjualan perusahaan. Selain itu, untuk setiap segmen, perusahaan harus melaporkan informasi keuangan tahunan, termasuk penjualan, baik ke segmen lain ataupun pelanggan eksternal, laba operasi, aset yang dapat diidentifikasi, beban atau manfaat pajak dan bunga, keuntungan atau kerugian item khusus, serta beban penyusutan, deflasi, dan amortisasi. Tidak hanya itu, perusahaan ini disyaratkan untuk melaporkan apabila memperoleh 10% atau lebih pendapatan dari satu pelanggan. Perusahaan dalam pelaporan berdasarkan segmen juga disyaratkan untuk melaporkan deskripsi naratif dari tiap segmen. Hal ini meliputi bagaimana persaingannya, ketergantungannya dengan pelanggan, produk atau jasa utama yang ditawarkan, dan juga terkait dengan jaminan simpanan, sifat musiman usaha. Tidak hanya itu, pelaporan ini juga harus meliputi sumber dan ketersediaan bahan baku, hak paten, biaya penelitian dan pengembangan, serta jumlah karyawan. Nah, regulator ini telah menetapkan persyaratan pelaporan untuk segmen ini guna mendapatkan pelaporan yang sesuai. Implikasi analisis laporan segmen. Nah, ketika informasi segmen tersedia, analisis yang dilakukan harus lebih berhati-hati dalam menggunakan informasi untuk uji profitabilitas. Dalam hal ini muncul keterbatasan dalam laporan segmen, karena tidak ada suatu prinsip yang diterima secara umum dalam mengalokasikan dan mengalihkan biaya dari satu segmen ke segmen lainnya. Nah, data segmen yang didukung oleh pengalokasian biaya ini masih belum tepat atau berbeda dalam setiap segmennya, karena hanya didasarkan pada kewajaran dan keadilan. Oleh karena itu, seperti biaya pengalokasian, biaya pensiun, biaya penelitian, itu masih berbeda dalam setiap segmen. Data segmen yang didukung bukti alternatif dapat berguna untuk analisis. Hal tersebut dapat membantu analisis terkait dengan 3 hal berikut, yaitu yang pertama ada pertumbuhan penjualan, di mana analisis tren penjualan berdasarkan segmen berguna dalam menilai profitabilitas. Selain itu, data segmen ini juga berguna untuk pertumbuhan aset. Analisis tren aset yang dapat diidentifikasi berdasarkan segmen merupakan analisis yang relevan dengan profitabilitas. Dan yang terakhir, berkaitan dengan profitabilitas. Ukuran laba operasi terhadap penjualan dan laba operasi terhadap aset yang dapat diidentifikasi berdasarkan segmen sangat berguna untuk menganalisis profitabilitas.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.